Apa jadinya kalau Fajar Grian tampil garang tanpa ampun? Di laga pembuka Sudirman Cup 2025, bikin lawan tak berdaya dan bikin Indonesia langsung tancap gas menuju puncak grup? Yuk kita bahas detik-detik dramanya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu mengupdate kamu dengan berita-berita terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, ada kabar gembira dari ajang Sudirman Cup 2025 yang digelar di Cina. Indonesia sudah memulai langkahnya dengan sangat baik di fase grup D, dan kemenangan pertama sudah diraih. Penasaran kan siapa yang menjadi pahlawan di laga pembuka ini? Yuk, simak terus sampai akhir. Sudirman Cup 2025 baru saja dimulai, dan Indonesia sudah menunjukkan performa luar biasa. Dalam pertandingan pertama antara Indonesia melawan Inggris yang berlangsung di Xiamen Olympic Sports Center Feng Huang Gymnasium, Indonesia unggul sementara dengan skor 1-0. Poin kemenangan pertama Indonesia disumbangkan oleh pasangan ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Inggris, Rory Aston dan Alex Green, dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam waktu yang cukup singkat. Wah, kalian pasti nggak sabar mendengar bagaimana jalannya pertandingan tersebut, kan? Pertandingan dimulai dengan sedikit drama, loh. Di awal game pertama, Fajar dan Rian sempat membuat kesalahan kecil saat bola mereka nyangkut di net, yang membuat skor sementara 0-1. Namun, itu bukan halangan bagi Fajar Grian untuk segera bangkit. Dalam hitungan detik, kedudukan langsung disamakan menjadi 1-1. Sejak saat itu, mereka tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengimbangi permainan mereka. Fajar dan Rian bermain dengan sangat cepat dan agresif, memaksa lawan untuk kelelahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Pada pertengahan game pertama, Fajar Grian sudah mulai menunjukkan dominasinya. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan memaksa pasangan Inggris, Aston Green, untuk bertahan lebih keras. Meskipun Aston Green sempat memberikan perlawanan sengit, Fajar Grian berhasil menutup jeda game pertama dengan keunggulan 11-5. Setelah break, Fajar Grian semakin percaya diri dan memperlebar jarak. Serangan silang dari Rian menutup game pertama dengan kemenangan telak 21-11. Di game kedua, Fajar dan Rian semakin menunjukkan kualitas permainan mereka. Meski sempat mendapat tekanan dari pasangan Inggris, yang mulai menemukan ritme permainan mereka, Fajar Grian tidak terpengaruh. Mereka langsung menggebrak dengan 3 poin berturut-turut di awal game kedua. Meskipun Aston Green mulai memberikan perlawanan yang lebih serius, Fajar Rian masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Mereka sempat kehilangan beberapa poin akibat pertahanan yang kurang solid, tetapi mereka tak lengah dan tetap menjaga keunggulan. Fajar Grian menutup jeda game kedua dengan skor 11-8. Pada poin-poin kritis di akhir game kedua, Fajar dan Rian semakin menggencarkan serangan mereka, tak memberi kesempatan bagi lawan untuk bangkit. Dengan permainan cepat dan penuh tekanan, mereka berhasil menutup game kedua dengan skor 21-11, yang sekaligus memastikan kemenangan Indonesia di pertandingan pertama ini. Setelah kemenangan ini, harapan kita tentu semakin tinggi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Fajar Grian telah memberikan kemenangan pertama yang sangat berarti, dan kini giliran pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, untuk melanjutkan perjuangan. Mereka akan berhadapan dengan pasangan ganda putri Inggris, Abigail Harris dan Lizzie Tolman. Tentunya, kita berharap ganda putri Indonesia ini bisa menambah keunggulan dan membawa Indonesia menuju kemenangan dengan skor telak 5-0, yang pastinya akan membuka jalan menuju puncak klasemen grup D. Sementara itu, di pertandingan lain di grup D, Denmark juga berhasil unggul sementara 1-0 atas India. Ganda putra Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelun, berhasil mengalahkan Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto dari India. Jadi, tidak hanya Indonesia yang sedang meraih kemenangan, tetapi juga Denmark yang menunjukkan kekuatannya. Kembali ke Indonesia, kita masih berharap banyak dari sektor-sektor lainnya, seperti tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah, yang akan berhadapan dengan Nadiem Delphi, serta tunggal putri Esther Nurumi Triwardoyo yang akan bertanding melawan Freya Redvearn. Tak ketinggalan, sektor ganda campuran yang akan menjadi penentu dalam pertandingan ini, dengan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari yang akan berhadapan dengan Callum Hemmings dan Estelle van Leeuwen. Dengan kemenangan pertama ini, Indonesia membuka peluang besar untuk menempati puncak klasemen grup D dan melangkah lebih jauh di ajang bergengsi seperti Sudirman Cup 2025. Tentunya,
Kita semua berharap bahwa skuad Merah Putih akan terus menunjukkan permainan terbaik mereka dan meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Itulah dia update dari laga pertama Indonesia di Sudirman Cup 2025. Kemenangan telak yang disumbangkan oleh Fajar Rian menjadi langkah awal yang sempurna. Kita semua berharap Indonesia bisa mempertahankan momentum ini dan terus meraih kemenangan. Jangan lupa untuk terus dukung para pemain Indonesia, karena mereka membutuhkan semangat dan doa dari kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis, hanya di Catatan Badminton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk Indonesia. Indonesia siap menggempur Inggris di laga perdana Piala Sudirman 2025 dengan formasi kejutan, drama pemain utama absen, dan sederet bintang muda haus kemenangan. Siapa sangka duel panas ini bisa jadi awal cerita luar biasa atau malah jadi kejutan tak terduga? Halo semua, selamat datang kembali di Catatan Badminton. Di sini tempatnya update paling seru, paling cepat, dan pastinya paling lengkap tentang dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal bahas kabar yang lagi panas banget, yaitu laga perdana tim Indonesia di Piala Sudirman 2025 melawan Inggris. Yuk, langsung saja kita kulik habis-habisan. Seperti yang sudah kita tahu, Piala Sudirman tahun ini digelar di Feng Huang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok. Sebuah arena megah yang siap jadi saksi bisu pertarungan panas antar negara top dunia. Indonesia sendiri datang dengan semangat membara, walau sempat dihantam badai kecil dengan mundurnya beberapa pemain andalan. Yap, kabar kurang menyenangkan datang dari Gregoria Mariska Tunjung yang harus absen karena masalah kesehatan. Selain itu, Leo Roli Carnando juga belum bisa memperkuat tim karena masih dalam masa pemulihan. Tapi jangan khawatir, karena penggantinya juga bukan pemain sembarangan. Esther Nurumitri Wardoyo siap mengisi kekosongan, dan Putri Kusuma Wardani naik menjadi tunggal putri utama Indonesia. Indonesia tergabung di grup D bersama Denmark, India, dan tentu saja Inggris, lawan pertama yang akan kita hadapi. Pertandingan perdana ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 27 April, mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di lapangan 2. Untuk sektor ganda putra, Indonesia menurunkan pasangan Maud Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan berhadapan dengan duo Inggris, Rory Easton dan Alex Green. Fajar dan Rian dikenal dengan chemistry yang luar biasa dan ketahanan yang tidak main-main, sehingga peluang besar untuk meraih poin pertama cukup terbuka lebar. Di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi siap bertarung menghadapi pasangan Inggris, Abigail Harris dan Liz Tolman. Dari statistik dan performa terakhir, peluang Febriana dan Amalia untuk membawa pulang kemenangan juga cukup besar, asal tetap fokus dan bermain tenang. Bergeser ke tunggal putra, ini menarik. Muhammad Zaki Ubaidillah akan berhadapan dengan Nadiem Delfi. Sebuah kesempatan besar untuk Zaki menunjukkan tajinya di ajang sebesar Piala Sudirman. Dengan semangat muda dan gaya bermain agresifnya, Zaki punya kans besar untuk mencuri poin dari Inggris. Untuk tunggal putri, seperti yang sudah disebut tadi, Esther Nurumitri Wardoyo akan berhadapan dengan Freya Redfearn. Ini tantangan besar sekaligus pembuktian untuk Esther. Meskipun naik menggantikan Gregoria, semangat juangnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Esther adalah sosok yang pantang menyerah dan punya teknik bermain yang ciamik. Jadi, kita semua wajib banget kasih dukungan penuh buat Esther. Terakhir di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari bakal menghadapi Callum Hemming dan Estelle van Leeuwen. Rinov dan Pita adalah pasangan yang punya kombinasi serangan dan pertahanan yang seimbang. Dengan pengalaman mereka, Indonesia jelas punya peluang besar mengunci kemenangan di sektor ini. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, rasanya optimisme tinggi memang sangat pantas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, seluruh pemain saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Latihan berjalan lancar, semangat juga menggelora. Para pelatih pun sudah berdiskusi matang untuk memilih siapa saja yang turun dengan kondisi fisik dan mental terbaik. Eng Hian juga menegaskan bahwa target Indonesia adalah memenangkan setiap partai yang dimainkan. Peluang itu terbuka lebar, mengingat secara kualitas, pengalaman, dan persiapan, Indonesia dinilai lebih unggul dibandingkan Inggris. Jadi, bukan sekadar harapan kosong, melainkan keyakinan yang berdasarkan data dan latihan keras. Namun, meskipun di atas kertas Indonesia diunggulkan, kita tidak boleh meremehkan Inggris. Seperti pepatah, bola itu bundar, dan di atas lapangan apapun bisa terjadi. Karena itu, penting bagi para pemain untuk tetap fokus,
tidak cepat puas, dan bermain dengan penuh semangat juang seperti yang selalu menjadi ciri khas merah putih. Sementara itu, sorotan khusus juga tertuju pada Putri Kusumawardhani, yang kini jadi andalan utama di sektor tunggal putri. Dengan peringkat dunia 11, Putri diharapkan bisa menjadi motor kemenangan Indonesia di Piala Sudirman tahun ini. Meski ada tekanan, peluang Putri untuk tampil gemilang juga sangat besar, melihat performanya yang terus menanjak dalam beberapa turnamen terakhir. Secara keseluruhan, Piala Sudirman 2025 ini bakal jadi ajang pembuktian besar bagi generasi muda badminton Indonesia. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bintang-bintang muda yang penuh energi, peluang kita untuk melangkah jauh sangat terbuka. Tapi tentu saja, satu pertandingan demi satu pertandingan harus dilalui dengan kerja keras, konsistensi, dan pantang menyerah. Nah, itu dia update lengkap soal laga perdana Indonesia versus Inggris di Piala Sudirman 2025. Jangan lupa, dukung terus tim Indonesia, kasih semangat, dan pastikan kalian semua nonton pertandingannya. Karena setiap smash, setiap drop shot, setiap teriakan semangat mereka di lapangan, butuh dukungan dari kita semua. Terima kasih sudah nonton di Catatan Badminton. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan update seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan, salam sme, roket raket dan shuttlecock bulu tangkis.